Pernah dengar soal Lembah Senandung? Di sana ada satu legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Ini tuh kisah soal cinta, pengorbanan, dan sebuah keajaiban yang lahir dari kesedihan yang paling dalam. Yuk kita bedah ceritanya bareng-bareng. Jika angin membawa suara Larasati, maka hilanglah segala duka. Nah, kalimat ini adalah jantung dari keseluruhan legenda yang akan kita bahas. Ini bukan cuma pujian biasa loh. Ini gambaran betapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki tokoh utama kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama, lembah yang damai. Semua kisah hebat kan biasanya dimulai dari tempat yang tenang ya. Begitu juga dengan cerita kita, yang berawal di Desa Senandung. Coba deh bayangin sebuah tempat yang kaya surga tersembunyi. Lembahnya subur banget, dikelilingi bukit-bukit hijau, sungainya jernih, dan semua penduduknya hidup rukun. Nah, itulah Desa Senandung. Sebuah potret ketenangan yang sempurna sebelum semuanya berubah. Di jantung desa ini, hiduplah seorang gadis bernama Larasati. Dia dikenal baik hati dan rajin banget. Tapi, yang bikin dia benar-benar istimewa itu adalah suaranya. Katanya nih, nyanyian Larasati itu begitu merdu sampai bisa bikin semua duka lara orang yang mendengarnya hilang seketika. Lanjut ke bagian 2, sebuah janji cinta. Nah, kedamaian di lembah ini sebentar lagi akan diuji oleh sebuah pertemuan yang mengubah segalanya. Di sini kita punya dua tokoh utama. Di satu sisi ada Larasati, si jantung hati desa. Di sisi lain muncul Wiratama, seorang pendatang yang tampan dan pandai balap merangkai kata. Nggak butuh waktu lama, pesonanya berhasil memikat bukan cuma hati Larasati, tapi juga seluruh warga desa. Singkat cerita, Wiratama bilang dia mau merantau dulu dan janji bakal kembali. Larasati pun membalasnya dengan ikrar yang dalam banget. Jika hatiku telah kau bawa, kemana lagi ia akan pergi selain menunggumu? Kata-kata ini jadi segel janji mereka dan jadi pondasi kesetiaan Larasati yang luar biasa. Bagian 3. Penantian panjang. Sesuai janjinya, Wiratama pun pergi. Dan dari sinilah ujian kesetiaan Larasati yang sesungguhnya dimulai. Waktu rasanya berjalan lambat banget dan menyiksa. Hari-hari penantian yang awalnya penuh harap berubah jadi minggu-minggu di mana nyanyian ceria Larasati berganti jadi alunan yang pilu. Bulan-bulan berlalu, dan warga desa mulai kasakusuk, mulai ragu. Dan benar saja, Wiratama tidak pernah kembali. Larasati, yang tadinya jadi sumber kebahagiaan seisi desa, sekarang malah jadi simbol kesetiaan yang menyedihkan. Setiap hari, nggak pernah absen, dia duduk di batu besar yang sama di tepi sungai, menyanyikan lagu rindunya. Batu itu jadi satu-satunya saksi bisu penantiannya. Oke, kita sampai di bagian 4, keajaiban air mata. Disinilah puncak ceritanya, di mana duka pribadi Larasati bertemu dengan keputusasaan seluruh desa. Tiba-tiba, bencana melanda desa Senandung. Musim kemarau yang parah banget bikin sungai kering kerontang, tanaman-tanaman pada layu dan mati. Kelangsungan hidup seluruh desa sekarang ada di ujung tanduk. Semua orang putus asa. Di tengah penderitaan desanya, kesedihan Larasati juga mencapai puncaknya. Sambil nangis di atas batu kesayangannya itu, dia memohon, "Aku tak meminta harta, tak meminta kemewahan, hanya ingin janji ditepati." Tangisannya kali ini bukan cuma buat cintanya yang hilang, tapi juga untuk nasib seluruh desanya. Dan di saat itulah, keajaiban terjadi. Tetes demi tetes air mata Larasati jatuh ke atas batu itu. Tiba-tiba, dari sela-sela batu, muncul mata air kecil. Semakin deras tangisannya, semakin besar juga aliran airnya, sampai akhirnya menjadi sungai baru yang menyelamatkan seluruh desa dari kekeringan. Ajaib! Kita masuk bagian kelima, warisan Larasati. Desanya sih selamat, tapi sebuah pengorbanan sebesar itu pasti ada harganya kan? Terus, apa yang terjadi sama Larasati? Anehnya, setelah keajaiban itu terjadi, Larasati justru menghilang, lenyap, nggak ada jejak sama sekali. Seolah-olah dia ditelan oleh pengorbanannya sendiri. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar yang nggak pernah terjawab. Kemana perginya Larasati? Untuk mengenang pengorbanan Larasati, warga desa menamai batu itu Batu Air Mata. Nama ini jadi warisannya. Jadi sebuah pengingat abadi bahwa cinta sejati dan kesetiaan, meskipun lahir dari rasa sakit yang luar biasa, ternyata bisa memberi kehidupan bagi banyak orang. Jadi, meskipun Larasati sudah nggak ada lagi, warisannya tetap hidup. Batu itu dan mata airnya yang nggak pernah kering terus jadi sumber kehidupan bagi desa Senandung. Jadi satu-satunya bukti nyata dari pengorbanan seorang gadis yang begitu tulus.
Legenda batu air mata ini ngajarin kita kalau pengorbanan itu bisa menciptakan sesuatu yang abadi. Nah, ini bikin kita jadi mikir kan? Coba deh renungkan sejenak, pengorbanan apa, mau itu besar atau kecil, yang ada di sekitar Anda, yang juga meninggalkan jejak abadi.